Di sini ada kurva pasar monopoli, yang dimana kurva tersebut itu menunjukkan bahwa perusahaan itu sedang rugi atau sedang dilanda kerugian. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan bagaimana sih analisis dari kurva tersebut. Nah, yang pertama kita mulai dari titik keseimbangan dulu, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Nah, titik ini itu adalah salah satu kunci, karena disinilah itu perusahaan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Nah, dari titik perpotongan MC dan MR ini kita tarik garis lurus ke bawah untuk mengetahui jumlah produksi optimal, yaitu kita bisa sebutkan sebagai Q1. Nah, dari titik Q1 tadi kita tarik garis lurus ke atas sampai menyentuh kurva AR, yaitu average revenue, atau bisa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, titik pertemuan ini tuh menunjukkan bahwa harga jual, yaitu P1. Nah, karena ini tuh pasar monopoli yang dimana harga itu ditentukan oleh permintaan, bukan oleh biaya. Nah, selanjutnya pada Q1 yang sama kita tarik garis ke atas sampai menyentuh kurva AC, yaitu average cost, atau bisa disebut dengan biaya rata-rata. Nah, titik pertemuan ini tuh menunjukkan biaya per unit, atau bisa kita sebut sebagai huruf C. Nah, sekarang kita bisa bandingkan antara P1 dan C. Nah, kalau di sini itu P1 lebih besar dari C, itu berarti perusahaan untung, tetapi pada gambar bahwa P1-nya itu lebih kecil dari C, yang berarti perusahaan itu sedang merugi. Dan kalau sama itu artinya perusahaan itu impas. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya jika perusahaan itu merugi, atau kita bisa hitung kerugiannya dengan caranya itu cukup mudah. Kita hitung antara selisih biaya dan harga per unit, yaitu C min P1 dikali dengan jumlah output Q1. Nah, total kerugiannya itu bisa digambarkan sebagai area persegi panjang di antara kurva AC dan AR. Nah, untuk yang terakhir kita bisa evaluasi apakah perusahaan itu masih layak beroperasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kita bisa lihat di posisi harga P1 terhadap kurva AVC, yaitu average variable cost. Nah, kalau P1 ini masih lebih tinggi dari AVC, maka perusahaan itu masih bisa lanjut berproduksi, karena mereka itu setidaknya bisa menutupi biaya variabel. Nah, kalau misalnya P1 itu lebih rendah dari AVC, lebih baik itu perusahaan itu akan berhenti produksi sementara dibandingkan dengan berproduksi.